Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bab 10 tentang desain struktur komposit yang tahan lama pada panduan desain jembatan komposit baja beton. Nama anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Asum Ramanjaya Paradi, lalu ada Angga Widya Pratama, lalu Rijal Fadila Hartowo, Claudia Stefani, Ciputra Setiabakti, Seno Dharma Setiawan, dan Reza Eka Firmansyah. Masuk ke subbab 10.1 tentang desain daya tahan baja dan beton. Pada subbab 10.1.1 desain daya tahan pada baja, setiap struktur baja yang terpapar lingkungan korosif harus dirancang untuk memberikan kinerja jangka panjang yang optimal dengan tingkat perawatan normal yang minimal. Desain daya tahan akan membutuhkan penggunaan baja tahan karat atau baja tahan cuaca atau baja karbon konvensional dengan sistem pelindungan korosi yang memanfaatkan lapisan pelindung korosi. Berikut adalah panduan untuk desain daya tahan baja. Yang pertama, panduan korosi dan lapisan baja oleh Hera Report R4 133 tahun 2011, lalu yang kedua Joint Australian or New Zealand Standard, lalu New Zealand Standard 3403 tahun 2009. Yang kedua, panduan pelapukan baja untuk jembatan. Laporan Hera R4 97 tahun 2005. Masuk ke subbab 10.1.2 desain daya tahan pada beton, yaitu struktur beton dan elemen dalam jembatan komposit kuat atau kokoh. Namun kekokohan ini bahkan dengan peningkatan kualitas beton dan penutup tulangan tidak akan mengkompensasi kesalahan besar dalam desain atau konstruksi. Desain, perincian, spesifikasi, pelaksanaan, dan pemeliharaan semuanya mempengaruhi daya tahan struktur terlepas dari bahan yang digunakan dalam konstruksinya. Berikut adalah panduan untuk desain daya tahan pada beton. Bagian 3 New Zealand Standard 3101 tahun 2006 tentang panduan untuk cara memilih kualitas beton yang sesuai dalam kaitannya dengan penutup hingga tulangan untuk menyediakan struktur yang diperlukan agar tahan lama dalam kaitannya dengan kelas paparan yang teridentifikasi sepanjang umur desainnya. Lalu yang kedua itu New Zealand Standard 3109 tahun 1997, panduan untuk mencapai penutup minimum, perhatian terhadap detail, kontrol lebih retak, perawatan selama pelaksanaan pekerjaan, dan perawatan beton yang benar. Ya. Kemudian contoh desain ketahanan baja. Next. Untuk subbab 10.2.1 mengenai background information, kemudian 10.2.1.1 mengenai langkah-langkah umum untuk menentukan sistem pelapisan yang sesuai menggunakan AS NZS 2312. Prosedur yang diuraikan dalam L. Sharrock dan Clifton tahun 2011 dan AS NZS 2312 atau SNZ 2002 untuk menentukan sistem pelapisan yang sesuai adalah sebagai berikut. 1. Menentukan desain massa pakai elemen yang dilapisi. Yang kedua, menentukan the site specific corrosivity category atau ACC yang diturunkan dari laju korosi baja tahun pertama. Poin ini ditentukan dari kombinasi A, iklim makro, kemudian ditambah B, iklim mikro. Poin ketiga, menentukan waktu untuk perawatan pertama yang diperlukan untuk sistem pelapisan. Yang keempat, pilih sistem perlindungan korosi yang sesuai untuk memenuhi persyaratan poin 2 dan 3 yang disebutkan di atas berdasarkan biaya, kinerja, dan faktor yang ditentukan pemilik, seperti warna dan tampilan. Kemudian, poin 10.2.1.2 yaitu menentukan laju korosi tahun pertama. Pembahasan pertama adalah iklim makro. Bagian penting dari panduan ini adalah peta laju korosi baja karbon tahun pertama di Selandia Baru. Peta-peta ini didasarkan pada persamaan yang dikembangkan oleh Hyland dan Eisenberger 1998 menggunakan data korosi branch yang diterbitkan oleh Duncan dan Kortner tahun 1991 dan data iklim National Institute of Weather and Atmosphere Research (LTD). Persamaan ditentukan sebagai fungsi dari variabel berikut yang diperlukan untuk menentukan iklim makro. Poin pertama adalah jarak dari pantai, yaitu 0,5 sampai 0,5 hingga lebih atau sama dengan 20 km. Kemudian yang kedua, suhu harian rata-rata tahunan. Yang ketiga, kelembapan, yaitu RH melebihi 80%. Kemudian hujan tahunan. Dan yang terakhir adalah hasil batas
yang digunakan. Kemudian, iklim mikro. Faktor lain yang diperlukan untuk menentukan laju korosi adalah pengaruh iklim mikro pada permukaan baja. Ini tergantung pada apakah permukaan baja diarsir di lokasi basah dan apakah baja bersentuhan dengan kayu atau beton. Pengaruh iklim mikro yang paling signifikan adalah jika permukaan baja terlindungi dari air hujan tetapi terkena garam laut yang tertiup angin, karena ini sangat mempengaruhi laju korosi. Tergantung pada jarak dari laut dan posisinya dalam kaitannya dengan angin yang ada. Masing-masing faktor ini akan mempengaruhi laju korosi dengan mengalihkan atau menambah laju korosi iklim makro yang ditentukan di atas dengan contoh gambar 10.1 menunjukkan pengaruh iklim mikro dalam menentukan kategori korosivitas atmosfer. Pada gambar kiri adalah detail, kemudian pada gambar kanan adalah gambar yang telah disederhanakan. Kemudian untuk subbab 10.2.2, contoh jembatan Sungai Waikato. Contoh berikut diberikan untuk mendemonstrasikan proses penentuan metodologi biaya siklus hidup dan perbedaan antara desain durabilitas standar dan desain durabilitas berkelanjutan. Sebuah jembatan baja akan dibangun untuk NZTA yang terletak di Sungai Waikato di Hamilton, 40 km dari laut. Bagian 10.2.3 dimulai dengan metodologi penentuan kategori korosi atmosferik aktual yang akan digunakan untuk menentukan sistem pelapisan dan menghitung laju korosi baja pelapukan. Selanjutnya 10.2.3 menentukan kategori korosi atmosfer. 10.2.1 menentukan umur layanan desain elemen yang dilapisi. Jembatan harus memiliki umur rencana 100 tahun seperti yang dinyatakan dalam panduan jembatan. 10.2.3.2 menentukan kategori lokasi spesifik korosi yang dihitung dari laju korosi baja tahun pertama. Tingkat ini ditentukan dari kombinasi efek iklim makro dan iklim mikro. Efek iklim makro ditentukan dari laju korosi iklim makro baja karbon tahun pertama di Pulau Utara yang ditemukan di El Saraf dan Clifton 2011 lampiran A1 sebagai dengan nilai 20 mikrometer per tahun. Dan efek iklim mikro dari lokasi yang diarsir adalah 5 mikrometer per tahun yang ditambahkan ke efek iklim makro. Oleh karena itu, laju korosi desain menjadi 25 mikrometer per tahun. 10.2.3.3 kategori korosivitas untuk lokasi, termasuk efek iklim mikro. Ini diperoleh dengan menggunakan laju korosi tahun pertama yang dihitung pada tabel 10.1 dengan nilai 30 mikrometer per tahun. Kemudian dari tabel 10.1 berlaku kategori korosivitas C20%D, di mana yang dimaksud adalah korosivitas atmosfer yang ditentukan berada dalam kategori C dan 20% menuju kategori D. 10.2.3.4 yaitu menentukan waktu untuk perawatan pertama yang dibutuhkan untuk sistem pelapisan. Untuk opsi desain durabilitas yang berkelanjutan diperlukan waktu perawatan pertama 35 tahun atau lebih lama. Sementara waktu perawatan pertama 25 tahun dipertimbangkan untuk desain durabilitas standar. 10.2.4 memilih sistem proteksi korosi yang sesuai. Pelarut zinc silikat organik atau IZS lapisan tunggal SB yang memiliki ketebalan 125 mikrometer akan memenuhi persyaratan 35 tahun. Berdasarkan El Saraf dan Clifton untuk kategori korosivitas yang berada C20%D, waktu perawatan pertama untuk sistem IZS SB adalah 37 tahun. Selanjutnya 10.2.5 menentukan biaya siklus pemeliharaan IZS3SB dan PUR3. 10.2.5.1 perkiraan waktu untuk pemeliharaan berikutnya. Perkiraan waktu untuk pemeliharaan berikutnya didasarkan pada Australian New Zealand Standard 2312 sebagai berikut. 1. Setelah setiap pengecatan, baik pelapisan awal dan pelapisan ulang pemeliharaan, 2% dari area diasumsikan membutuhkan pemeliharaan setelah 3 tahun, dan 5% lainnya dari area diasumsikan membutuhkan pemeliharaan pada 75% dari waktu untuk pelapisan penuh berikutnya.
Kedua, waktu untuk pelapisan penuh pertama diambil 35 tahun dan 25 tahun. Kemudian waktu untuk perbaikan berikutnya diambil sebagai 75% dari 35 tahun, yaitu 26 tahun, dan 75% dari 25 tahun, yaitu 18 tahun. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman antara kedua pelapisan ulang penuh yang direkomendasikan untuk pelapisan jembatan, satu atau keduanya mungkin tidak diperlukan. Diasumsikan bahwa kehilangan ketebalan kedua lapisan di atas area permukaan yang terbuka sehingga semua area akan memerlukan pemulihan kembali ketika waktu untuk perawatan pertama tercapai. Dalam prakteknya, menggunakan kriteria untuk menilai kapan melakukan pengecatan dan perbaikan dari pasal 10.2a dari Australian New Zealand Standard 2312, interval panjang antara pelapisan ulang daripada yang digunakan dapat diperoleh. Berikut adalah tabel perkiraan biaya siklus hidup untuk izin S3 SB termasuk inspeksi, di mana A1 adalah pencucian, A2 adalah initial cost, B 2% dari ereksi touch-up, C 2% atau 5% perbaikan touch-up, D 100% pencucian bertekanan tinggi untuk menghilangkan minyak fabrikasi, E inspeksi permukaan untuk menentukan kondisi, dan F inspeksi pelapisan independen. Berikut adalah tabel perkiraan biaya siklus untuk PUR3 termasuk inspeksi. A1 melakukan pencucian bertekanan tinggi untuk menghilangkan minyak fabrikasi, A2 merupakan initial cost, B 2% ereksi touch-up, C 2% atau 5% perbaikan touch-up, D 100% record pencucian bertekanan tinggi untuk menghilangkan minyak fabrikasi, E inspeksi permukaan untuk menentukan kondisi, dan F inspeksi pelapisan independen. Selanjutnya 10.2.6 menentukan laju korosi baja permukaan untuk umur desain 100 tahun. Next. Pada sebab 10.2.6.1 yaitu menentukan laju korosi baja permukaan untuk 10 tahun pertama dari umur desain 100 tahun dari ISO 9224. Dari ISO 9224, laju korosi atau RAV selama 10 tahun pertama untuk baja pelapukan untuk kategori korosivitas atmosfer C20% D diberikan sebagai 2 hingga 8. Oleh karena itu, dengan memasukkan 20% ke dalam kisaran tersebut, laju korosi 10 tahun pertama diberikan sebagai berikut, yaitu 3,2 mikrometer per tahun. Selanjutnya, 10.2.6.2 menentukan laju korosi baja pelapukan selama 90 tahun sisa umur desain 100 tahun dari ISO 9224. Dari ISO 9224, laju korosi selama 90 tahun tersisa untuk baja pelapukan untuk ACC C20% D diberikan sebagai 1 hingga 5. Oleh karena itu, dengan memasukkan 20% ke dalam kisaran tersebut, laju korosi 90 tahun yang tersisa diberikan sebagai berikut, yaitu 1,8 mikrometer per tahun. Oleh karena itu, korosi total umur desain 100 tahun per permukaan yang terbuka adalah 3,2 dikalikan 10 tahun plus 1,8 kali 90 tahun didapatkan 194 mikrometer per wajah terbuka atau face exposed atau 0,2 mm per wajah terbuka. Faktor 2 direkomendasikan untuk diterapkan untuk memungkinkan peningkatan laju korosi lokal. Oleh karena itu, ketika merancang gelagar utama, kehilangan 0,4 mm per muka yang terbuka harus diperhitungkan saat menentukan kapasitas penampang gelagar. Selanjutnya 10.2.6.3 catatan tentang penggunaan baja pelapukan. Perhitungan laju korosi yang disebutkan di atas didasarkan pada pembentukan lapisan pelindung pertama. Jika ini tidak terbentuk dengan benar, maka akan terjadi korosi terus-menerus pada baja yang akan lebih tinggi dari perkiraan laju korosi di atas. Selanjutnya 10.2.6.4 biaya penggunaan baja pelapukan. Rata-rata biaya pelapukan baja adalah $300 per ton, lebih dari baja ringan. Dalam hal ini biaya ini didapatkan per Oktober 2008. Plat baja ringan yang tidak dilapisi adalah $2.200 per ton. Ini setara dengan rata-rata $2.500 per ton untuk baja pelapukan. Dalam hal ini perancang harus menghubungi pemasok baja untuk harga terbaru dari baja ringan dan pelapuk baja saat melakukan perbandingan biaya. Dalam contoh ini, biaya per meter persegi penggunaan baja pelapukan setara dengan $14,27 per meter persegi sampai $31,2 per meter persegi. Untuk balok mulai dari 800 WB 122 hingga 1200 WB 455 tergantung masing-masing. Kemudian poin 10.2.7 yaitu tentang hasil diskusi. Berikut merupakan tabel perbedaan biaya sistem perlindungan korosi untuk umur desain 100 tahun. Terlihat bahwa opsi terakhir yaitu weathering steel ataupun pelapukan baja memberikan solusi yang lebih ekonomis
dibandingkan dengan sistem yang lain. Dan untuk catatan biaya ini didasarkan pada biaya atau harga pada bulan Oktober tahun 2008. Kemudian poin 10.2.8 tentang kesimpulan dari contoh desain daya tahan. Yang pertama yaitu selain mempertimbangkan faktor ekonomis, perancang juga harus mempertimbangkan kinerja struktur, estetika, umur desain, dan lokasi. Yang kedua, IZS menyediakan satu pilihan warna abu-abu, sedangkan yang lain menyediakan berbagai macam warna. Yang ketiga, faktor estetika menjadi penting untuk dipertimbangkan untuk desain daya tahan yang berkelanjutan. Selanjutnya, aplikasi dan inspeksi lapisan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam aplikasi dan inspeksi lapisan. Pertama, lapisan pelindung diterapkan oleh aplikator yang memenuhi syarat yang telah memperoleh tingkat pelatihan yang diperlukan. Kedua, inspeksi rutin selama proses aplikasi oleh inspektur pihak ketiga independen yang bersertifikat. Direkomendasikan untuk memastikan kontrol kualitas yang sesuai dan prosedur kesehatan dan keselamatan yang diikuti. Yang ketiga, inspektur juga akan mengawasi penerapan sebenarnya dari pelapis untuk menyetujui pelapisan yang benar dengan ketebalan yang telah diterapkan sesuai standar. Panduan spesifikasi aplikasi dan inspeksi dari sistem pelapisan tersedia melalui SteelBridge Development Group di www.steelbridges.org.nz. Selanjutnya adalah manajemen pemeliharaan. Topik penting lainnya adalah manajemen pemeliharaan, sistem dan struktur pelapisan. Semua struktur memerlukan perawatan rutin untuk menjamin kinerjanya selama umur rencana struktur, sebagaimana ditentukan dalam Kode DBA 1992. Pertimbangan untuk pemeliharaan harus dilakukan sebagai bagian dari proses desain. Nah, contoh yang paling terkenal adalah jembatan Pelabuhan Auckland, yang mana mengalami masalah dengan beban yang berfluktuasi di geladak-gelagar kotak clip-on, karena efek kelelahan pada geladak baja ringan yang tidak diperhitungkan secara memadai dalam prosedur desain. Namun jembatan baja umumnya dapat diperbaiki daripada perlu diganti dalam situasi tersebut. Ya, sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.